pada saat itu yang saya syukurkan karena saya masih sadar. Saya cuma berpikir, saya akan mati. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Karena betul-betul bernapas saja susah. Bergerak saja tidak bisa. Kayak patung selama 5 jam. Itu pun keadaan saya di dalam saling bersusun. Anak saya dulu paling dibawa, baru saya, baru bapak tindis lagi saya. Baru anak saya yang paling di atas itu, jadi 4 orang, saya itu tertindis bersusun. Inilah tsunami. Inilah tsunami ya Allah. Ya Allah tsunami ya Allah. Ya Allah Kota Palu ya Allah. Ya Allah tsunami ya Allah. Tsunami ya Allah. berlarian ke arah mall, ya kan? Karena itu air kan tiba-tiba muncul, gitu. Air muncul, begitu gempa terjadi air langsung muncul. Jadi orang pada berlarian semua ke Grand Mall, naik untuk menyelamatkan diri. Dia cuma ngayun sebentar baru langsung kayak turun ke bawah. Orang pada pingin keluar. Masih lekat di ingatan kita bagaimana bencana pada 28 September lalu meluluhlantahkan Sulawesi Tengah. Dalam sekejap, ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Isak tangis pecah di penjuru tempat. Bencana ini adalah yang terkuat sejak tsunami Aceh 2004 lalu. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter menimbulkan efek domino bencana, mulai dari tsunami, likuifaksi, dan tanah longsor. Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Motong menjadi wilayah yang terdampak bencana dengan total korban jiwa mencapai lebih dari 4.000 orang. Kerugian akibat bencana pun ditaksir mencapai lebih dari 24 triliun rupiah. Sedikitnya dibutuhkan dana lebih dari 36 triliun rupiah untuk proses rehabilitasi serta rekonstruksi. Bencana alam menimbulkan banyak dampak, salah satunya di sektor ekonomi. Banyak infrastruktur penunjang ekonomi yang mengalami kerusakan, sehingga masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan mereka. Namun dampak tidak hanya bersifat fisik, namun juga non-fisik, di mana masyarakat yang paling merasakan hilangnya nyawa, proses belajar mengajar yang tertunda, hingga masih banyak warga yang mengungsi hingga sekarang. Kami akan mulai penelusuran kami untuk melihat beberapa wilayah kondisi terdampak bencana alam setahun lalu. Saya akan memulai penelusuran saya di beberapa wilayah di Kota Palu dan juga eks daerah likuifaksi di Kabupaten Sigi. Dan saya akan melihat wilayah yang dahulu terdampak di Kabupaten Donggala dan juga lokasi eks likuifaksi di wilayah Palu. Jembatan Palu 4 telah menjadi ikon Kota Palu. Jembatan sepanjang 250 meter ini menghubungkan Kecamatan Palu Barat dan juga Kecamatan Palu Timur di sepanjang Teluk Talise. Saat tsunami terjadi, Jembatan Palu 4 telah menjadi saksi. Namun saat ini kondisinya masih terputus dan juga belum ada pembangunan yang dilakukan. Kelurahan Petobo menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana. Ada lebih dari 2.200 bangunan yang tertelan likuifaksi. Para geologis memperkirakan bahwa dahulunya wilayah ini adalah Sungai Purba. Wilayah yang terdampak bencana mencapai 180 hektar, dari total keseluruhan wilayah Petobo mencapai 1.040 hektar. Lokasi-lokasi bekas likuifaksi kini sudah ditetapkan sebagai zona merah. Kedepannya pemerintah daerah mempersiapkan beberapa rencana, mulai dari Memorial Park hingga menjadi hutan kota. Masjid Arkam Babu Rahman atau sering disebut dengan Masjid Terapung ini telah berdiri sejak tahun 2011.
Masjid ini dibangun dengan 4 menara dan juga jaraknya dari bibir pantai ini sekitar 30 meter. Dulunya masjid ini dapat menampung sekitar 150 orang. Namun setelah bencana alam menerjang, masjid ini kehilangan tiang penyangganya. Sehingga tidak ada lagi akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat untuk masuk ke dalam masjid. Donggala menjadi daerah titik pusat gempa pada tanggal 28 September 2018 lalu. Keindahan pantai Donggala sirna oleh hempasan gelombang tsunami yang menerpa pesisir pantai. Rentetan bencana longsor juga menambah nestapa daerah yang pada zaman dahulu dikenal sebagai pelabuhan niaga ini. Akibat bencana, ada 212 orang meninggal dunia dan 19 orang masih hilang di Donggala. Lebih dari 21.000 bangunan rusak. 11 dari 15 kecamatan terdampak bencana. Desa Jono Oge di Kabupaten Sigi ini menjadi salah satu lokasi yang terdampak likuifaksi. Sebelum bencana, desa ini dihuni oleh ratusan warga. Namun setelah bencana terjadi, hanya terlihat seperti hamparan tanah yang luas. Tak ada lagi tanda kehidupan, tak ada lagi jalan yang melintang, hanya seperti lahan tidur untuk gembala ternak dan bahkan tidak lagi berwujud, bahkan seakan lenyap. Kelurahan Balaroa menjadi salah satu wilayah yang terdampak likuifaksi. Ada 3 daerah yang terdampak, yaitu Balaroa dan Petobo di Palu dan juga Jono Oge di Sigi. Wilayah Balaroa sebelumnya adalah rawa, dan ketika gempa bumi besar mengguncang pada 28 September 2018, hampir seluruh pemukiman ini ambles dan terkubur oleh tanah. Wilayah yang terdampak akibat bencana likuifaksi di Balaroa mencapai 51,34 hektar. Dan lebih dari 1.600 bangunan rusak akibat bencana ini. Dan kini kita masih dapat melihat sisa-sisa puing dan juga sisa likuifaksi di wilayah ini. Dan pemerintah sendiri sudah menetapkan wilayah ini sebagai zona merah dan melarang warga untuk kembali tinggal dan juga membangun bangunannya kembali di sini. Ini menjadi bukti betapa masifnya bencana terjadi. Kerusakan berimbas di segala lini, mulai dari jembatan, jalan, hingga ribuan orang harus kehilangan hunian yang berdampak pada kehidupan sosial. Ini adalah kamp pengungsian korban bencana Sulawesi Tengah di Kelurahan Balaroa, Palu. Kamp seperti ini masih dapat dilihat di beberapa titik di Sulawesi Tengah hingga sekarang. Jika saya berjalan di tengah-tengah sini dengan kontur Sulawesi Tengah yang kering dan juga cuaca yang cukup panas dan melihat tenda-tenda pengungsian milik PBB seperti ini, saya merasa seakan-akan berada di wilayah konflik seperti di Suriah ataupun di Timur Tengah. Namun beginilah Sulawesi Tengah tahun setelah bencana. Masih banyak korban-korban bencana yang tinggal di tenda-tenda pengungsian seperti ini. Bayangkan setiap harinya selama setahun mereka tinggal di pengungsian, di mana tidur beralaskan tikar dan juga beratapkan terpal, di mana cuaca di Sulawesi Tengah ini begitu panas ketika siang hari dan juga begitu dingin ketika malam hari. Dan mereka juga mandi di WC-WC darurat setiap harinya. Camp ini adalah yang terbesar, di mana lebih dari 800 jiwa tinggal di sini. Rihman adalah salah satunya. Hidup di tenda adalah pilihan terakhir setelah ia menolak untuk pindah ke hunian sementara yang berada jauh di luar kecamatannya. Konsekuensinya, ia harus hidup serba keterbatasan dengan kondisi mata pencarian yang hilang bersama rumah bengkelnya yang tertelan likuifaksi. Kini ia harus pintar-pintar memutar uang, sedikit demi sedikit bantuan ia kumpulkan untuk modal membeli kulkas dan menjual es batu.
Kalau kebutuhan itu hari-hari ini, selama ini saya habis gempa ini, kalau ada teman-teman lagi yang kasih pekerjaan, tapi kerja lagi. Atau ada lagi yang panggil, ya jadi buruh lah Pak ya. Kita kerja hari-hari, dapat membeli beras. Karena ya kalau kita harapkan bantuan seru, kapan bagaimana? Kita kan harus bangkit juga Pak ya. Jangan mengharapkan bantuan terus dari pemerintah, dari mana saja, kita harus bangkit. Pemerintah daerah membantah menelantarkan korban bencana yang masih tinggal di tenda pengungsian. Itu di shelter itu ada bantuan-bantuan yang tidak resmi dari lembaga-lembaga atau dari orang per orang dan lain-lain yang masih sering memberi bantuan di shelter-shelter itu, sehingga mereka ini ada seperti model fenomena ya, apa itu lah. Kalau ada mau datang bantuan, mereka datang lagi ke shelter, ke tenda. Tapi habis itu malam dia pulang, dia ke rumahnya atau nginap bukan di situ, tidak nginap di situ. Namun itu tak sepenuhnya benar. Di pengungsian Donggala, banyak warga tak kedapatan huntara meski telah memenuhi syarat. Hal ini membuat mereka membangun tenda di lokasi bekas rumah di mana berdiri di zona merah. Sudah dikasih tahu, sudah huntara di sana, dibilang tidak cukup. Orang sudah merek-merek semua itu, oh ini si ini, yang ini si ini. Sudah orang semua. Kalau kita bilang di sini sudah ditanda begitu, taruh nama di situ. Berarti oh ini yang punya begitu. Jadi kita mengalah. Sebenarnya pemerintah memiliki dua skema untuk memulihkan sektor pemukiman. Pertama dengan dana stimulan untuk korban yang rumahnya rusak. Yang kedua dengan membangun hunian tetap untuk korban dan relokasi warga yang tinggal di zona merah. Namun, belum ada yang sepenuhnya rampung dari dua skema tersebut. Sesuai dengan janji pemerintah akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah-rumah rusak, rusak berat, rusak sedang dan ringan. Ya ternyata sekarang ini ya berjalan, cuma sedikit agak lambat. Sedangkan untuk pembangunan Huntap ditargetkan akan selesai pada tahun 2020. Namun banyak tempat yang masih menunggu kesiapan lokasi dari pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang sudah berjalan pun masih ditemui beberapa kendala dalam pembangunannya. Kalau Bapak lihat di sini kan rumahnya secara elevasi kurang beraturan, secara alinyemen horizontalnya juga kurang beraturan gitu. Karena itu dia, karena kita masuk ke lokasi ini, lahan ini belum siap untuk kita bangun pondasi. Jalan keluar sementara dengan membangun hunian sementara. Ada lebih dari 19.000 bilik huntara yang tersebar di lebih dari 70 titik untuk menampung korban bencana. Huntara di Petobo ini salah satunya yang berada di tengah kota Palu dan yang terdekat dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Kondisi ini membuat huntara Petobo hampir tak pernah lewat dari tinjauan pejabat dan lembaga kemanusiaan yang bersafari untuk pemulihan bencana. Jarang hal minor terkait fasilitas di huntara berkapasitas 1.020 kepala keluarga ini terdengar. Bantuan pun masih kerap berdatangan. Peminat cukup tinggi, tetapi banyak korban yang telah memenuhi syarat tak kedapatan dan membangun tenda seperti di Balaroa. Namun, ini bukanlah representasi keseluruhan huntara. Di sisi lain, ada juga hunian sementara yang minim pengungsi. Misalnya di tempat saya berada, yaitu di Desa Kabobone, di Kabupaten Sigi, di mana di hunian sementara ini kapasitasnya adalah 150 kepala keluarga. Namun kini hanya tersisa tinggal 53 kepala keluarga saja. Dan beberapa unit yang ditinggalkan kondisinya sudah mulai rusak. Misalnya di unit yang saya masuki ini sudah mulai rusak terlihat. Banyak pengungsi di sini yang iri karena kamp pengungsian di Palu jauh lebih diperhatikan daripada mereka yang ada di Sigi. Yang ditinggalkan ini karena aktivitasnya jauh dari sini, aktivitasnya di kampung. Nah, terus itu satu, yang alasan kedua itu anak-anak lambat di sekolah karena mau mandi pagi tidak ada air. Percepatan pemulihan pemukiman menjadi krusial karena menjadi titik awal kehidupan sosial. Sudah terlalu lama mereka mendapatkan tidur dengan nyaman. Dan ketika terbangun, mereka masih harus menghadapi perjuangan lainnya. Lantainya berbunyi, kita injak berbunyi. Jadi kita harus itu tempati, mau tak mau itu harus kita tempati. Dan kita
harus ya kita syukuri lah. Karena kita mau kemana lagi kalau kita tidak tinggal di sini. Bagaimana untuk memulihkan mata pencarian? Bukan hanya hunian baru yang dibutuhkan oleh korban terdampak bencana, tapi juga kebangkitan ekonomi untuk memulihkan kembali dan juga menghidupi diri serta keluarga. Pasca bencana, sektor perekonomian mengalami kerugian yang cukup besar. Sedikitnya dibutuhkan dana 3,8 triliun rupiah untuk memulihkan kembali perekonomian, khususnya di sektor pertanian dan juga perikanan yang memiliki sumbangsi terbesar untuk perekonomian di Sulawesi Tengah. Satu kata yang dapat menggambarkan situasi dan juga lahan pertanian setelah 1 tahun bencana, kekeringan. Lahan kering dan gersang menjadi potret wajah lahan pertanian di Kabupaten Sigi pasca setahun diterpa bencana. Area persawahan kini tak lagi ditanami padi. Kondisi ini tak lain disebabkan oleh bencana gempa bumi dan likuifaksi. Tanah kering, tandus dan bergelombang menjadi tantangan terberat bagi petani untuk menggarap lahan pertanian. Banyak lahan yang sebelumnya potensial kini telah berubah menjadi lahan tidur. Kerusakan lahan terjadi di area seluas 7.355 hektar di wilayah Sigi, Donggala, dan Kota Palu. Lebih dari 400 hektar di wilayah Kota Palu, 251 hektar di Kabupaten Donggala, dan kerusakan terparah di Kabupaten Sigi seluas 6.610 hektar. Lebih dari 7.000 petani terdampak dan kehilangan mata pencaharian utama mereka. Tak ada pilihan lain, para petani di Kabupaten Sigi terpaksa beralih tanam. Seperti Rabuna, petani di Desa Langgaleso, Kabupaten Sigi ini tak lagi bisa bertumpu pada hasil panen padi. Sejak kekeringan terjadi di desanya, ia terpaksa beralih ke tanaman palawija untuk dapat menyambung hidup. Bapak, ini kan kita sudah setahun bencana alam yang terjadi di Sulteng. Boleh diceritakan Pak, sebelum bencana apa aktivitas bertani Bapak dan apa perbedaannya setelah bencana ini terjadi Pak? Itu dulu waktu gempa, kami itu artinya nongkrong lah sekitar 3 bulan. Karena kegiatan kita itu apa kita mau laksanakan? Mau bah sawah tidak ada air, mau bah kebun juga tidak ada air. Ada pendapatan cuma buat makan itu ya cuma dianuan saja di hasil daripada palawija ini. Karena pertama sudah datang hasil, harga menurun. Dampak memang tak dirasakan bagi konsumen yang bergantung pada nasi sebagai makanan pokok. Tapi jelas terasa bagi sosok pahlawan di belakangnya yang bekerja keras untuk memenuhi pasokan beras bagi masyarakat. Sebagai seorang petani, Isman telah menggeluti penanaman padi sejak puluhan tahun silam. Masih lekat diingatannya bagaimana bencana alam menerjang dan menghanguskan lahan pertanian. Penghasilan Isman pun menurun drastis. Ia juga merasa bantuan yang diberikan pemerintah saat ini belumlah cukup. Adakah bantuan dari pemerintah? Ada bantuan Alkon dari pemerintah. Iya. Apakah cukup Pak? Oh tidak cukup. Gempa itu biasa per bulan bisa ada jutanya kalau tiap panen itu. Kalau sekarang Pak? Ya, sekarang ini cuma ratusan saja. Itu pun kalau kadang-kadang saja. Meski masih dilanda kekeringan, petani harus terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan bangkit dari keterpurukan. Pembuatan sumur dangkal menjadi salah satu alternatif agar petani masih bisa bercocok tanam. Sementara itu, untuk menjaga pasokan beras, pemerintah mendorong agar petani di wilayah lain yang tidak terdampak untuk dapat meningkatkan jumlah produksi. Kita menghimbau kepada kabupaten lain
untuk senantiasa lebih meningkatkan pertanaman padi di tingkat lapangan, yang 1 kali tanam harus didorong menjadi 2 kali tanam, 2 kali tanam didorong menjadi 3 kali tanam. Desa Langgaleso sebetulnya masih memiliki sumber mata air lain yang berasal dari Desa Sibera. Namun, mata air tersebut masih tak mampu untuk mencukupi kebutuhan pasokan air. Selain musim kemarau, salah satu pemicu kekeringan di Kabupaten Sigi adalah rusaknya pasokan air utama irigasi Gumbasa. Irigasi Gumbasa sepanjang 36 km ini dapat mengairi lebih dari 8.000 hektar lahan pertanian. Mulai dari Kecamatan Gumbasa, Tanam Bulava, Sigi Birumaru, Dolo, dan Kelurahan Petobo di Kota Palu. Akibat bencana, lebih dari 70% saluran irigasi mengalami kerusakan. Pada tahap pertama ditargetkan, irigasi Gumbasa dapat mengairi 1.070 hektar lahan pada Desember 2019. Namun, untuk dapat kembali normal dibutuhkan waktu hingga 2022 mendatang. Kerusakan irigasi Gumbasa bukan hanya berdampak pada sektor pertanian, tapi juga bagi usaha budidaya ikan air tawar di wilayah Desa Tulo, Kabupaten Sigi. Kolam-kolam kini berubah menjadi wadah kering dan berumput. Ribuan benih ikan terpaksa dialihkan ke dalam bak air untuk dapat tetap hidup. Sebagai sektor dengan sumbangsi terbesar bagi ekonomi Sulawesi Tengah, sektor kelautan dan perikanan mengalami kerugian yang cukup besar. Total kerugian mencapai lebih dari 25 miliar rupiah, dengan kerugian terbesar berada di Kabupaten Sigi dengan total mencapai lebih dari 11 miliar rupiah. Untuk melihat kondisi perekonomian di pesisir, saya beranjak ke Kabupaten Donggala. Wilayah ini menjadi pusat nelayan bekerja untuk mencari tangkapan ikan. Masih terlihat jelas sisa-sisa kerusakan akibat hantaman tsunami yang menerjang. Mulai dari kerusakan di pelabuhan, bangunan di sisi pesisir yang hancur, bahkan sisa dari bangunan kampung nelayan yang tenggelam ke dasar laut. Sedikitnya lebih dari 2.000 nelayan terdampak akibat bencana alam. Tak hanya nelayan, tapi juga pembudidaya hingga petani garam. Setahun pasca bencana, aktivitas nelayan sudah berjalan normal. Sudah banyak nelayan yang kembali melaut dan membawa pulang hasil tangkapannya. Saya pun bertemu dengan Warli, salah satu nelayan yang baru saja kembali melaut. Ia mengaku sempat beberapa bulan tidak melaut setelah bencana meluluhlantahkan kapal dan alat tangkapnya. Apa yang sebenarnya paling Bapak rasakan sebelum bencana dalam keseharian Bapak dalam melaut, dan setelah bencana kemudian juga hingga saat ini setahun, apa yang paling dirasakan Pak dampaknya? Yang kita rasakan selama habis kejadian dalam 1 tahun, ya ini artinya keluhannya kasang anggota-anggota pada waktu tidak ada ikan di laut. Oke. Nah, sekitar 5 bulan kita sudah ini, artinya alhamdulillah artinya bisa pulih kembali. Sebelum bencana ini kita bisa dapat 4 ton sampai 5 ton sampai 7 ton. Nah, nanti setelah habis bencana ini menurun paling 1 ton sudah paling banyak itu. Sekarang apa sih Pak kendalanya masih dirasakan, yang mungkin masih kekurangan nih setelah setahun? Apa yang dirasakan kendala-kendalanya Pak? Yang kita sekarang rasakan ini kendala, cuman ini solar, selalu kita dalam kesulitan. Minimnya ketersediaan bahan bakar kapal membuat nelayan di Kabupaten Donggala harus berhemat. Ada yang menginap beberapa hari di laut hingga mendapat tangkapan yang cukup. Ada pula yang mencari pasokan bahan bakar dengan berkeliling. Pasca bencana, produksi ikan di Kabupaten Donggala pun mengalami penurunan. Pada tahun 2018, total produksi ikan hanya mencapai 2,6 juta ton. Penurunan terjadi tepat setelah bencana 28 September lalu. Produksi ikan berada di angka 300.000 ton dan menurun drastis di bulan Oktober yang hanya mencapai 1.600 ton. Untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan sosialisasi kepada nelayan agar dapat mengasuransikan diri. Kita disarankan kepada nelayan untuk bisa mengasuransikan diri
dengan asuransikan diri itu dengan dukungan daripada pemerintah pusat untuk misalnya kapal di bawah 10 gross tonnage. Namun, tak sekadar asuransi diri untuk nelayan saja yang dibutuhkan. Melihat kondisi pesisir yang hancur, pemerintah juga perlu melakukan revisi rencana tata ruang wilayah di beberapa zona berbahaya. Apalagi, banyak nelayan yang rumahnya cukup dekat dengan pesisir pantai. Bencana masih menyisakan beragam dampak hingga ke berbagai lini. Masyarakat korban terdampak bencana masih menaruh asa terhadap pemerintah untuk dapat kembali bangkit. Dan saya ya pemerintah daerah maupun pusat bisa membantu kami. Mengharap sekolah itu dibangun lagi. Itu saya sangat berharap untuk bisa bangkit lagi seperti semula, dan saya juga ingin membuka kembali lapangan kerja seperti dulu. Tim Liputan CNN Indonesia.